His future. Yeah. And a team that your viewers are gonna love this is Indonesia. Indonesia, baby, let's go. I was gonna say the same thing. Indonesia, smash the like button. I think we're seeing a serious power shift. Zich weer kwalificeren voor het wereldkampioenschap voetbal. Mede door Nederlandse voetballers die Indonesiër zijn geworden. Congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 in Canada. Gak sabar pertandingan yang udah kita tunggu-tunggu ya. Dari nonton turnamen Mortal Kombat AFF, terus pertandingan kocak timnas U20 yang kocak dan berputar-putar. Akhirnya setelah sekian lama penantian kita terkait timnas beneran ya, timnas senior kita, abang-abangan ini akan bertanding besok. Dan El Bintang Laut Patrick Kluivert sangat optimis bisa memenangkan pertandingan meskipun baru persiapan kurang lebih 2 hari aja. Mari kita bahas, boy. Dalam konferensi pers ya antara Indonesia dan juga Australia, di sini Kluivert didampingi sama Jahit Ses dan Tony Popovic didampingi sama Aziz Behich bek kirinya. Kedua pelatih ini sangat optimis dengan sisinya masing-masing, di mana Kluivert bilang tim sudah siap dan pemain sudah tahu apa yang diharapkan besok. Sedangkan Popovic bilang grup ini sangatlah ketat, jadi nggak ada alasan untuk meremehkan Indonesia. Sekedar ngasih info aja, boy, untuk di grup ini, selain si raja terakhir ini, si karyawan tetap ini ya, ngapain sih dia ikut kualifikasi segala? Dari peringkat 2 sampai peringkat ke-6, semuanya masih berpeluang untuk lolos langsung, lanjut ke round 4, ataupun bahkan nggak lolos sama sekali. Karena selisih poinnya benar-benar nggak ada, cuma beda selisih gol aja. Aduh, gue gak sabar banget, boy. Bener, boy, gak sabar banget gue. Dan gue juga nunggu siapa pemain yang bakal dicoret dan siapa yang bakal masuk ke DSP. Dari total 30 nama. Mungkin langsung minus 2 dari gua Haji sama Kang Bahar yang akumulasi di match kali ini. So, menurut kalian gimana, boy, terkait dengan konferensi pers dari El Bintang Laut yang sangat optimis dengan timnas kita? Kalau dia optimis, kita juga harus optimis, boy. If we were together, we can do anything. Nobody believe in us, but we believe. We believe. Maju terus timnasku. Tanyakan satu pertanyaan yang banyak ditanyakan di sosial media. Ini apakah tim nasional Indonesia akan bermain, saya tidak ingin mengatakan sama, tapi mirip seperti Dewa United? Kalau menurut saya, pelatih Dewa United berasal dari Ajax. Oke, iya betul, benar. Ajax Amsterdam. Yes. Patrick Kluivert juga produk dari Ajax Amsterdam. Betul. Dan kita tahu Ajax Amsterdam dengan sejarahnya yang panjang, Johan Cruyff, dan timnas Belanda, era keemasan semuanya. Betul. Tidak hanya sekedar menang mereka cari. Mereka mencari sepak bola itu yang mendominasi juga. Ya, sekalian pada akhirnya menang. Kalau menurut saya, gaya bermain tim nasional tidak akan jauh berbeda dengan itu. Dengan Dewa United. Dengan filosofi permainan. Filosofi permainan sepak bola Belanda. Kalau menurut saya. Ya, dalam artian mereka ingin mendominasi, mereka ingin bermain cantik dan akhirnya mencetak banyak gol. Itu harapannya. Iya, itu harapannya. Dengan didatangkannya Patrick Kluivert adalah menurut saya adalah standar dari federasi ini ingin dinaikkan. Dengan pemain-pemain yang didatangkan, yang bermain dari Belanda, tentu ekspektasi dari federasi juga akan lebih tinggi. Mereka pasti nggak akan sekedar cari menang juga, tapi juga ingin coba bermain lebih menghibur, bermain lebih positif, bermain lebih ke depan, istilahnya lebih kuat pegang bola, walaupun lawannya mungkin nanti semacam Australia atau bahkan Jepang. Tapi paling nggak kalau misalnya pelatihnya sudah punya filosofi seperti itu, kemungkinan besar dia akan coba menularkan ke pemain. Dan berbicara tentang Patrick Kluivert dan asistennya, yang saya ingat, mereka pernah datang ke markas Dewa United, ya kan? Dan sebelum kita rekaman juga, saya tadi melihat di akun IG Anda posting itu foto dengan Patrick Kluivert. Nah, Anda kan ketemu nih Patrick Kluivert, Alex Pastor. Apa yang kalian bicarakan? Mereka mengunjungi kami itu sekitar sebulan yang lalu, Bang. Makanya saya baru posting sekarang. Tunggu momen. Tapi saya udah lihat duluan di YouTube ada, Anda lagi salaman ada. Kan ada Dewa United punya channel YouTube kan? Jadi setelah mereka nonton kita latihan full session waktu itu. Full session. Bahkan waktu itu kita lagi tactical. Itu menjelang lawan Persija kalau nggak salah, Bung. Jadi yang saya cerita tadi, kita mempersiapkan tim lawan. Iya. Dia nonton kita gitu loh. Setelah itu dia nonton pertandingan Persija. Kebanggaan juga buat kami. Iya. Setelah latihan, ternyata pelatih kepala tuh ngobrol sama dia gitu. Dan akhirnya dibawa ke ruangan di arena waktu itu. Kami asisten yang lain diajak
Oke. Akhirnya kita ngobrol, terus saya sapa Coach Patrick pakai bahasa Spanyol. Kaget dia. Coba-coba aja waktu itu. Dia terkejut, ternyata dia bahasa Spanyolnya juga fasih. Iya dong, lama kan dia di Barca. Dia tinggal di Barcelona sekarang. Oh, di Barcelona ya sekarang dia. Yang dia jawab cuman, kok bisa bahasa Spanyol? Saya bilang saya asistennya Luis Milla. Iya, kemarin ketemu dia bilang main point football. Oke. Legend lawan Barca. Barcelona. Kalau Luis bisa main di 2. Iya benar. Nah, itu gimana tuh dia? Dia lebih banyak main di Madrid. Ya. Terus akhirnya ketika pertemuan itu pelatih kepala yang banyak bicara dengan pelatih kepala nasional. Iya. Sedangkan kami yang asisten tentu bicaranya dengan asisten. Dan kebetulan di dekat saya ada Alex Pastor. Nah, apa yang kalian bicarakan? Kita diskusikan kurang lebih adalah sepak bola secara general dan juga Indonesia. Intinya Coach Alex Pastor dan tim mereka senang lah tentang Indonesia dan juga udah excited, udah nggak sabar untuk memulai. Dari situ saya bisa melihat ketika dia datang nonton kita latihan, saya kan di lapangan melihat mereka datang rame-rame, terus pakai jas, saya merasakan aura yang berbeda. Seperti apa? Beda aja gitu auranya, gimana ya, aura berpositif, aura elit. Gimana sih elit? Kayak the next level lah. Beda lah, udah kelihatan ini beda. Football on the next level. Jadi kayak melihat mereka datang aja ke latihan kami, terus melihat mereka lihat kami latihan, itu memberikan kita tuh kayak, wah ayo kita bagus kita kasih lihat ke pelatih timnas. Dan ya itu kesan pertama saya menurut saya. Bukan ketika ngobrolnya, ketika akhirnya ya biasa-biasa aja. Karena kesan pertama itu yang penting kan. Pada saat mereka masuk kan punya tribun, dia naik tribun, mereka datang rame-rame pakai jas, dalamannya putih, luar kayak berasa lagi bukan di Indonesia, Bung. Iya. Lagi kayaknya ada datang scouting dari Eropa atau apa. Artinya kelihatan kelasnya. Ya kan, kelihatan kelasnya. Sekarang sudah beda total. Sekarang Indonesia kita sama-sama tahu berada di peringkat nomor 3, beda 1 poin dengan Australia. Akan bertanding di Australia sebelum lawan Bahrain, ya, euforianya tidak sebesar seperti sekarang, Bang Bes. Sebelum lawan Bahrain. Padahal sebelum lawan Bahrain itu yang pertemuan pertama, kita sudah imbang di Arab, sudah mendapatkan 1 poin di Jakarta, ya kan? Tapi sekarang, Bang Bes, euforianya ini sudah kalau saya merasa udah euforia Piala Dunia. Artinya auranya ini udah aura Piala Dunia. Padahal Australia kan juga bukan tim kaleng-kalengan kalau menurut saya loh. Ini bukan tim kaleng-kalengan. Nah, sekarang Bang Bes melihat positioning Indonesia apakah masih dalam posisi yang kuat untuk bisa lolos langsung dari round 3 ini? Karena kalau banyak sekarang diskusi dan perdebatan di sosial media, ya seharusnya Indonesia dengan pelatih yang sekarang dari Eropa, mayoritas para pemain kita memang dari Eropa, ada tambahan 4 pemain lagi, seharusnya Indonesia bisa lolos langsung dari round 3. Nah, gambaran besarnya dulu, Bang Bes, seperti apa pemikiran Bang Bes? Ya, sebelum masuk ke Australia, saya mau mengingatkan kita lagi. Ekspektasi yang ketinggian itu kadang-kadang membunuh kita sendiri. Ya, contoh apa? Olimpiade, Bung. Pra-Olimpiade. Oh iya, itu benar. Itu sebelum kita main lawan Uzbekistan. Iya, betul. Kita udah ditaruh di grup sama Argentina, Bung. Saya melihat ada di sosmed. Benar. Kita kalau misalnya menang satu grup sama Argentina, kalau misalnya kita satu grup sama Prancis. Iya. Belum, pertandingan belum mulai. Akhirnya kan kalah. Iya, betul. Terus akhirnya lawan Irak juga kalah. Terus playoff juga kalah. Gini juga kalah. Masih tuh percaya diri. Ada. Kalau Gini tuh udah masuk juga nih, pasti akan menang. Akhirnya kalah juga. Istilahnya kita ini negara yang masih berkembang. Bukan hanya dari Ini faktanya. Ini faktanya. Bukan hanya dari sekedar ekonomi. Kita belum negara maju, negara masih berkembang. Yes. Dan kita harus menerima itu. Perkara sekarang kita ada di peringkat yang dekat dengan peringkat 2. Menurut saya itu adalah sebuah keajaiban juga, Bung. Iya, saya sepakat. Nah, sebelum kita menjalani pertandingan pertama lawan Arab Saudi, waktu undian kita semua pesimis pasti. Ya, sama saya juga. Wah, ini bukan grup neraka banget kalau saya bilang pada saat itu. Mungkin peringkat 4 realistis. Apa 5 gitu kan. Tetapi ketika kita bermain lawan Arab Saudi, kita main bagus. Kita main lawan Australia, kita juga dapat poin bagus. Akhirnya turning point-nya menurut saya adalah ketika berhadapan lawan Arab Saudi kemarin. Di Jakarta yang menang 2-0. Kita menang 2-0. Itu adalah turning point-nya. Kita juga nggak boleh lupa. Kita juga dibantu, Bung, oleh hasil buruk lawan. Arab Saudi lagi nggak perform. Betul. Mereka ganti pelatih. Yes. Liganya berkembang, tetapi pemainnya nggak main di liganya. Australia udah nggak ada generasi emas. Ya, Australia udah sekarang udah pemain muda dia. Dan tidak sebaik seperti sebelumnya. Pemain yang paling terkenal Jackson Irving. Ya, cuma dia. Itu pun
usianya juga sudah tidak muda lagi dia. Terus zaman dulu kan ada tim kayak Hill, yes, sudah beda. Benar. Sekarang udah beda masanya. Kita kebantu itu juga. Iya. Gitu loh. Jadi kalau dibilang positioning Indonesia adalah sekarang justru menurut saya kita adalah unggulan. Sekarang ini? Menurut saya unggulan dibanding Australia di atas kertas. Menurut market value. Kalimat belum selesai. Menurut market value kita lebih baik daripada Australia. Market value of the team. Market value of the team. Wajar dong. Kenapa? Karena kita punya pemain sekelas Jay Hughes. Main di Venezia. Katanya dikejar sama Juventus. Bulan Januari. Inter dan Napoli dan kawan-kawan. Terus ada Max Hylers juga. Masih muda banget ternyata. Benar. Terus ada Calvin Verdong, Kevin Dix, dan listnya panjang lah. Martin Paz, Emil Odero. Terus itu di atas kertas, Bung. Kalau menurut saya pribadi pun, kalau saya melihat pemain Australia, pemain Indonesia, apple to apple, Indonesia pasti lebih unggul. Secara individu, secara market value, secara mereka punya nama besar. Tetapi jangan lupa, sepak bola ini olahraga tim. Teamwork. Australia lebih unggul itu daripada Indonesia. Karena pelatih Australia juga yang sekarang ini, yang juga adalah pelatih baru sebetulnya, karena Graham Arnold itu dipecat, Popovich ini sudah 4 pertandingan tidak terkalahkan. Selain sudah 4 pertandingan, pemain-pemain ini sudah main lama. Jadi mereka nggak merekrut lagi. Indonesia ini kan masih merekrut. Setiap FIFA Matchday 3, 4 pemain baru datang. Ketika pemain baru datang, ketika value-nya besar, istilahnya, wah ini pemain inti. Tentu tim kemungkinan besar akan menyesuaikan dia. Untuk dia main. Supaya dia main. Misalnya gitu. Tapi Australia ini enggak. Mereka istilahnya prosesnya udah jalan. Benar. Di kelompok umur pun mereka menangan terus. Maka itu meskipun sekarang ada beberapa pemain mereka cedera, yang diorbitkan adalah pemain-pemain muda mereka yang dari U20, yang dari U23 dinaikin sekarang ke tim senior. Kalau nggak salah strikernya pun sangat muda. Muda. Ya kan, dalam artian mereka sepak bolanya udah selesai kalau menurut saya Australia. Mereka tinggal menerima buahnya aja. Mereka sudah menanam dari lama. Maksudnya mereka sudah memulai proses regenerasi. Walaupun sekarang generasinya belum nggak secepat itu. Betul. Indonesia tetap harus waspada. Karena kalau saya lihat pertandingan Australia melawan Bahrain, mereka tuh compact banget. Defend mereka. Kebanyakan main counter mereka. Mereka menunggu, mereka rapat, ketika ada crossing hampir nggak ada peluang sama sekali. Dari Australia. Dari Bahrain. Dari Bahrain ya. Oke. Justru ketika Australia akhirnya kalah 2-1. 1-1 sama 2-1. Itu karena kesalahan sendiri. Kesalahan sendiri. Betul. Istilahnya ada kesalahan yang dibuat, dimanfaatkan oleh Bahrain, 2 peluang 2 gol. Jadi istilahnya Indonesia besok harus tetap waspada, karena kalau bicara tim, bicara kekompakan, bicara compactness, depan sampai belakang jaraknya berapa, width, pinggir kiri sama kanan, sempit apa enggak, Australia menurut saya lebih bagus bahkan dari Jepang. Daripada Jepang? Dari segi bertahan, Bung. Dari segi bertahan saya sepakat. Kalau dari segi bertahan memang mereka lebih bagus dari Jepang. Sebagai tim yang lebih kompak. Artinya jarak di antara para pemain itu dekat banget. Maka itu mereka bisa menahan Jepang. Di Jepang, kan sampai sempat unggul mereka itu, walaupun gol bunuh diri. Dan yang saya lihat satu lagi, Bang, set piece mereka ini gila-gila loh. Ngeri loh set piece mereka ini. Mereka set piece bagus karena didukung oleh postur. Postur mereka besar. Terus dia tahu lah Asia ya kan. Dia tahu dia harus kasih kemana ya. Betul. Betul. Sebetulnya mereka sebetulnya mereka kan bukan dari Asia. Malahan mereka seperti tim Eropa ini sebenarnya kan. Makanya mereka masuk ke Asia biar lebih kompetitif. Nah, cuman sekarang yang tadi Bang Bes mengatakan mereka secara tim ini memang lebih baik. Ini sekarang Indonesia kan punya pemain-pemain yang sekarang berkualitas. Kalau sepengetahuan saya bahwa sekarang ini di dunia maya ini banyak yang mengatakan sudah pasti menang, pasti masuk Piala Dunia. Kalau sepengetahuan saya, yang saya baca, banyak narasinya adalah karena kualitas pemain, Bang Bes. Karena kualitas pemain yang banyak bermain di Eropa, bahkan sekarang kiper aja sudah ada cadangan pun dari Eropa, Emil Odero, yang sudah punya pengalaman bermain di klub besar, di Italia. Tapi pertanyaan saya berikutnya kepada Bang Bes, bahwa tentang staf pelatih ini, maksudnya tentang Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan juga Gerald Vandenberg. Anggap aja ini 4 lah. Kan? Ini kan pertandingan pertama bagi mereka. Pemain-pemainnya juga kan baru mereka ketemu. Kan di Australia kemarin. Nah, saya belum tahu, mungkin ada informasi sudah berapa kali mereka latihan di Australia. Ini pertandingan pertama, Bang Bes. Ini bukan pertandingan kedua atau ketiga. Apakah ekspektasi semacam ini nggak akan memberatkan mereka?
Kalau kita lihat tim nasional sekarang memang didominasi oleh pelatih asing ya. Oke. Ada satu aja perwakilan lokal kita. Nah itu asis. Nah itu nanti pertanyaan saya berikutnya. Tapi ini dulu yang saya mau tanya, ini pertanyaan pertama mereka, Bang. Apakah bisa secepat ini pakai konsep permainannya? Kan didominasi oleh pelatih asing. Asing, oke. Dan pelatih asing ini mereka sudah bekerja di mana-mana semua. Dani Lanza itu benar, di Twente, itu benar ya. Bahkan Patrick Kluivert pun pernah di tim nasional Belanda. Asisten, oke. Terus Alex Pastoor kita tadi udah bicara, spesialis naikin klub dari divisi 2 ke divisi utama. Betul. Terus Gerard Van den Berg juga dia punya nama besar di sana. Kita tahu sebagai pemain pun dia sukses. Dan menurut saya ini bukan pertama kalinya pasti orang-orang Belanda ini atau pelatih-pelatih Belanda ini ketemu dengan pemain-pemain Indonesia. Oke. Yang notabene sekarang adalah banyak pemain dari diaspora lah. Iya, oke. Ya kan, jadi istilahnya proses adaptasinya jadi lebih cepat. Secara sekarang kan memang lebih banyak, kurang lebih berapa? 19 total 19 pemain naturalisasi ini, dimana mungkin 17-an sekitar dari Belanda. Iya, betul. Sudah ketemu. Oke. Semakin cepat mereka proses adaptasinya ini karena pasti ada bahasa. Iya, lebih. Jangan lupa juga, Bung. Yang penting dalam sepak bola adalah football culture. Ya ini udah sama ini. Football culture-nya sama. Sama. Jadi tinggal menyesuaikan pemain-pemain yang istilahnya lokalnya lah. Oke, iya. Bagaimana untuk ngasih pemahaman bola yang mereka inginkan. Karena sebagian besar para pemain ini juga dari usia muda sudah dibina dengan cara yang sama, ya kan. Jadi mereka tidak akan menemui banyak masalah lah di atas lapangan. Beberapa dari mereka pun bermain di timnas Young Oranje. Nah, betul, sebelumnya yang di usia muda. Betul. Yang orangnya dia punya filosofi satu garis, benar. Dari usia muda sampai senior. Sampai senior sama sih sebetulnya. Dan lagi tim nasional terbantu juga. Oke. 3 pemain yang dipanggil dari Liga 1, gurunya orang Belanda. Jadi proses adaptasi makin cepat dari Dewa United. Walaupun Egy gak ikut kan. Tapi Kambuaya dan Septian sudah paham istilahnya. Sudah paham dia. Iya. Sama seperti kita kalau punya pelatih. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.